Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warhamna bis-shalihin. Bapak Ibu jamaah Allah, alhamdulillah di tengah giliran rilis di malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dalam rangka salat berjamaah dari kegiatan para ini. Semoga majelis kita majelis yang dinamakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para baca khususnya kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaat kubra di akhirat. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita memasuki pada pembahasan yang membatalkan sholat, membatalkan puasa, wajib untuk dibayar puasanya dan juga bayar kafarah. Apa itu kafarah? Kafarah itu membayar sesuatu yang kita langgar dalam syar'i. Ketika kita nazar, terus nazar kita misalnya sudah tercapai, tapi kita tidak melaksanakan apa yang kita janjikan ketika nazar, maka kita membayar kafarah. Nah, termasuk puasa. Puasa adalah suatu pekerjaan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maka ketika ada seorang muslim tidak berpuasa dengan macam-macam alasannya, maka ada dua hal. Pertama, dia diwajibkan untuk hanya mengganti puasanya saja. Ada yang mengganti puasa dan juga bayar kafarah. Ada yang nggak disuruh ngapain. Yang paling berat adalah ketika seorang muslim berpuasa, kemudian dia melakukan hanya satu, yaitu untuk bapak-bapak dan ibu-ibu adalah ketika berpuasa. Saya katakan ketika berpuasa melakukan hubungan suami istri, maka puasanya batal. Kedua, dia harus membayar kafarah. Kafarahnya apa? Pertama adalah dia harus
wajib bayar puasanya. Yang paling penting adalah ini membayar kafarah, memberi makan orang miskin. Puasanya kita sanggup bagaimana? Ganti dengan membayar fidyah. Berapa hari berarti? 60 hari berarti dalam satu kali berhubungan maka kita memberi makan 60 orang miskin. Kali berapa? Kali 35.000 berdasarkan surat edaran dari Basnas. Kalau Basnas nasional itu 45.000 fidyahnya. Jadi 45, kalau 35.000 kali 60 hari 2.100.000. Ya, makanya ya udahlah, bulan puasa libur dulu. Lalu ada lagi yang membatalkan puasa hanya diwajibkan untuk mengganti puasanya ya, tanpa perlu untuk membayar kafar. Ya. Ingat Bu, bayar fidyah ya berdasarkan surat edarannya 35.000 per satu hari. Kita tak puasa Ramadan satu hari, maka kita membayar 35.000. Kalau satu bulan kita nggak berpuasa, berarti kita membayar 1.050.000. Kalau kan kita makannya nggak nyampe 35.000, nggak penting makannya, mau ibu-ibu bapak-bapak makannya cuma pisang goreng atau makan korma doang misalnya, tetap aja kalau nggak puasa bayar fidyahnya tetap 35.000 karena dalam Al-Qur'annya fafidyatun ta'amu miskin. Fidyahnya adalah memberi makan orang miskin. Memberi makan berarti adalah bukan nasi doang, ya kan? Berarti kudu ada lauknya. Ya, maka ya Basda Kabupaten Tangerang itu menetapkan fidyah itu 35.000 walaupun kita mungkin konsumsi kita di bawah dari 35.000 sekali makan. Yang membatalkan puasa pertama adalah pastinya makan, minum. Jadi segala sesuatu yang memasuki kerongkongan, masuknya dari mulutkah atau dari hidungkah atau dari kupingkah, nah, fikihnya begitu. Kok dari hidung bisa nggak? Bisa. Apapun bentuknya, entah itu makanan, entah itu air, entah itu asam. Oke Pak ya. Jadi kalau bapak-bapak merokok di siang hari berarti jadi apapun dukhul syai' dalam bahasa Arabnya masuknya sesuatu ila jawf sampai kerongkongan sini ya. Dari mulutkah, dari hidung ataukah dari kuping, malah ditambah min kubulin wa duburin. Mohon maaf, dari 500 maupun dari kemampuan kita itu kalau masuk pun maka puasanya batal.
Selanjutnya apa? Memasukkan yang ada di gigi. Kita sahur, ada yang nyelip. Tadi petek, katanya petek nyelip, kita masukin, maka puasanya batal. Dia pagi-pagi buat mandi, umur ada yang nyelip, udah, batal. Atau kita lihat, ada yang nyelip, kita masukin, itu batal. Tapi subuh juga imsak jam 4.12, kita lagi makan sahur, udah jam 4.15, jam 4.15, terusin makan sahur kita. Azan berhenti yang di tangan, yang di sendok, yang di tangan berhenti, jangan dimasukin. Yang di dalam sini lanjutkan, berkahnya sahur. Ya, begitu Allah ini jangan masuk. Kalau ini masuk batal. Tapi yang di sini yang udah di dalam, lanjutkan. Kita telan nggak apa-apa. Kan belum minum ya, resiko. Kesel. Oke ya. Sekali lagi, ketika sahur kita udah masuk ke Allah Akbar, yang di tangan jangan masukin ke dalam mulut, tapi yang mulut boleh masuk ke dalam tenggorokan. Kalau yang di tangan, di sendok, yang masuk di piring kita masukin, kalau yang di sini itulah namanya inna fis sahuri barokah, berkahnya orang yang sahur. Muntah sedikit maupun banyak, ini puasanya batal. Untuk ketika lagi yang saya katakan tadi, masuknya sesuatu, kita kadang-kadang lupa lagi muak, nyamuk masuk, ada nyamuk, ada lalat, itu batal walaupun kita lupain. Ya, kita lagi memuak, ada lalat, ada nyamuk masuk, ada, walaupun kita lupain itu batal. Maka dalam Islam, idza tasa'aba minkum falyaktum, ketika ada seseorang di antara kalian tasa'ub, yaitu memuak, maka hendaklah dia menutup sebisanya. Ya, ingat. Jadi kalau kita lagi muak, lagi buka mulut, masuk dzubabah, lalatkah, nyamukkah, itu batal puasa kita.
Ini untuk yang dewasa. Punten. Al-inzal, kalau keluar punten adalah laki-laki maupun perempuan sperma dalam kondisi apapun maka batal. Gara-gara ciuman, gara-gara berpelukan, ada yang keluar, puasanya batal. Maka ketika puasa udah jauh-jauh dulu. Ya, yang ini adalah yang membatalkan puasa dan wajib untuk dibayar di hari yang lain. Ada pertanyaan? Kalau mimpi kan tidak ada. Yang namanya keluar yang membatalkan adalah dengan sebab dan musabab. Kalau mimpi itu tidak. Kalau kita deketin istri kita, suami kita, pasangan kita, entah itu dengan pelukan, entah itu dengan ciuman, maka itu yang membatalkan puasa. Tapi kalau tidur, ini bahaya. Kan ada yang kalau tadi kan jangan seru, karena kitanya nggak sadar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang sahur. Kebanyakan orang sahur itu masih ragu-ragu batas akhir sahur, Pak. Gitu, jadi batas akhir sahur masih ragu-ragu. Soalnya keimsak itu ke subuh biasanya 10 menit. Orang-orang kebanyakan suka stop makannya, Pak. Nah, tadi Bapak sudah terangkan ya, cuma belum begitu jelas. Itu pikiran saya masih banyak ragu-ragu. Itu Pak, terima kasih Pak, batas akhir sahur. Ini ambil berkahnya sahur. Kadang-kadang kita terlalu mengakhirkan menunggu azan. Azan itu subuh. Ya sebenarnya kita sudah bagi waktu lebih kurang 15 menit. Kalau di sini berapa? 15 menit ya? 10 menit Pak. Ya 10 menit menjelang azan subuh kita namakan imsak, nahan diri. Tapi kalau seandainya di masa imsak itu kita masih mau makan, mau minum, silakan. Batas akhirnya adalah udah batas akhir, udah nggak ada toleransi lagi. Kalau imsak kita masih bisa toleransi, masih ada toleransinya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menanyakan perihal suami istri yang tadi kena akal sama pergantian berhubungan. Itu kan perbuatan halal dalam konteks di bulan suci Ramadan. Ya. Tapi kenapa yang bermabuk-mabukan di bulan suci Ramadan hukumannya tidak seberat seperti orang yang melakukan hubungan suami istri? Itu yang pertama. Yang kedua itu apabila kita bekerja pada saat bulan suci Ramadan kan masuknya ke siang. Katakanlah ada saat jam 8 kita meningkat gigi, ataupun pada saat jam 12 apabila kita ada meeting kita pakai kaos hukumnya seperti apa? Mungkin itu dulu aja Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Puasa ya, itu adalah kita menahan sesuatu yang halal di siang hari ketika kita berpuasa. Kita menahan sesuatu yang halal di siang hari. Makan halal nggak? Halal. Tapi ketika kita berpuasa menjadi hubungan suami istri halal nggak? Halal. Ada pertanyaan, mengapa hukuman yang hubungan suami istri kan halal, itu kok berat banget? 2 bulan gitu.
dibandingkan punten mabok-mabokan. Mabok minum alkohol itu haram atau halal? Haram. Yang udah haram jangan gara-gara puasa kita jadi halal. Enggak, yang haram tetap haram. Double. Lah yang halal aja kita haramkan, apalagi yang nggak ada, karena sudah pasti itu mau ke sana. Oke, wa ismuhuma akbar min udah itu mau ke sana. Udah haram dikerjakan di waktu yang diharamkan. Berarti kan double. Maka kok nggak ada hukumannya yang mau mabukkan? Ya karena memang mabuknya itu saja sudah haram. Dikerjakan di waktu yang sudah. Begitu. Ya. Yang lain. Nah, oke. Kita siwak menyikat gigi. Hukum menyikat gigi, menyikat berkumur-kumur di siang hari itu hukumnya makruh. Ketika kita misalnya karena malam kita sahur kita tidur, habis sahur habis sholat kita tidur, bangun kita harus kerja, kita bersih, pastinya pasti bersih. Memang sunnahnya seperti itu dalam Islam. Maka hukumnya hukumnya makruh bukan haram. Berkumur-kumur hukumnya makruh untuk membersihkan di awal. Kalau yang normal ya kita pagi sebelum itu kita sudah sikat gigi dan segala macamnya ya. Tapi yang tidak normal, mereka yang shift 3, mereka di malam hari baru pulang pagi hari, bagaimana mereka langsung tidur, ya silakan ketika bangun untuk bersih. Pakai pewangi mulut ada fresh apa ya? Ya itu tahan saja. Karena itu yang halal saja kita sudah tahan. Ya. Makan itu kan lebih faktor lagi, makanannya sunnah. Ya, tadi pakai wangi-wangian kan sunnah. Lebih ditahan. Oke. Yang lain? Silakan ibu. Ibu-ibu. Ya. Sebenarnya ibu itu banyak pertanyaan Ustaz, cuma mungkin malu-malu. Silakan ibu. Kasih kesempatan. Udah dinyalain. Ibu-ibu, punten. Ketika di siang hari misalnya datang bulan, batalkan. Bukan berarti mentang-mentang batal langsung makan. Saya bacakan nasnya ya. Man fasada, siapa yang rusak saumuhu, puasanya fi ada di Ramadan, ketika melaksanakan puasa Ramadan, wajib alaihi, maka dia diwajibkan al-imsak untuk menahan baqiyatil yaum sampai berakhirnya puasa. Jadi kalau ibu-ibu pagi jam 9 datang bulan, maka sisanya puasa.
Bertahu nih, besoknya bagaimana? Besok nggak boleh. Tapi jangan di depan lakimu. Puasa. Ya, termasuk bapak-bapak. Barang siapa yang puasanya batal, maka dia diwajibkan untuk meneruskan puasanya sampai selesai. Kita tidak berbicara sakit Bu. Jadi ini yang tadi saya katakan, yang batal puasanya, entah itu jam 9 pagi, jam 12 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, ya, batal puasanya, maka dia diharuskan untuk meneruskan sampai akhir. Yang paling banyak ini adalah ibu. Ya masuk. Tetap. Itu utang nggak? Tetap dihitung utang. Rugi banget. Iman bisa sekarang rugi banget gitu. Udah sampai akhir disuruh bayar lagi. Lihat. Kamu rugi banget. Bu, barang siapa yang batal puasanya, saya katakan yang batal puasanya tanpa uzur syar'i, satu hari dia batal puasanya tanpa uzur syar'i, kalau dia ganti puasanya sisa setahun yang kemudian dia bayar, berarti berapa? 11 bulan dia berpuasa terus menerus. Satu hari ini tidak akan tergantikan dengan 11 bulan. Kan uzur syar'i, maafkan, betul nggak? Begitu. Berarti apa? Lebih kurang. Jadi hanya sekedar berapa waktu lagi kok. Tahan. Batalnya batal, tetap puasanya tetap batal. Yang nifas yang segala macam itu batal. Tapi yaitu menggantinya tidak berat. Tidak berat. Yang lain, ibu-ibu coba ibu. Berpuasa. Nah sekarang banyaknya ibu-ibu tentang ibu-ibu hamil dan ibu-ibu menyusui. Oke? Kalau seandainya seorang ibu hamil maupun menyusui, dia khawatir untuk kesehatan dirinya dan bayinya atau janinnya, dia boleh tidak berpuasa. Tapi tetap harus diganti. Ini boleh, ya, saya berbicara boleh, tapi tetap harus diganti. Yang kedua, apabila khawatir untuk kesehatan dirinya saja, kalau saya puasa maka tubuh saya akan sakit, akan lemas dan segala macamnya, maka dia boleh berpuasa, tidak berpuasa dan diganti. Kes yang ketiga, kalau
maka dia boleh tidak berpuasa, tapi dia harus mengganti dan bayar fikir. Ya, jadi ada 3 kasus kan ya. Kalau khawatir untuk dirinya dan bayinya ataupun jarinya, dia boleh tidak berpuasa, tapi hanya membayar puasa. Khawatir untuk dirinya, takut lemas dan segala macamnya, dia hanya bayar puasa. Tapi apabila untuk bayinya atau janinnya, maka dia harus berpuasa dan bayar fidyah. Ada 3 ya, untuk ibu-ibu 3, untuk ibu hamil dan ibu yang menyusui. Maka untuk itu semua nanti konsultasikan dengan tenaga medis. Waduh, saya lepas nih kalau makan lepas nih. Jangan mengambil keputusan sendiri, tapi harus konsultasi dengan tenaga medis. Ada pertanyaan Bu? Lanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah pulang kampus kan. Kebanyakan dari kita kalau pulang kampung biasanya nggak puasa. Apalagi kita sampai menunggu bisnya tuh sampai maghrib nggak berangkat juga. Jadi nggak puasa juga nggak pulang kampung juga. Gitu. Yang saya pertanyakan, bagaimana kalau kita dalam perjalanan, dalam safar, batas kita boleh tidak berpuasa itu berapa kilometer dan apa fidyahnya atau diqada oleh sebagainya. Itu saja. Waalaikumsalam. Ini kejadian yang senantiasa kita ibu-ibu maupun bapak-bapak alami. Kalau saya kan pulang kampungnya dekat ke pasar Anyar. Yang berangkat pagi pulang sore kan gitu. Baik, seseorang boleh untuk tidak berpuasa disebabkan karena safar atau bepergian, dengan syarat safarnya ini seperti adalah safar kita boleh untuk sholat, menjamak sholat dan mengqasar sholat. Berarti jaraknya adalah 85 km atau jarak tempuhnya 2 marhalah, 2 waktu sholat. Yang kedua, perjalanannya dimulai sebelum terbitnya matahari. Jadi kalau sudah terbit matahari, maka itu harus puasa. Turuk biasanya setelah subuh lebih kurang hampir 45 menit atau 1 jam. Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang senantiasa pulang kampung, perhatikan. Syarat pertama seseorang untuk bisa tidak berpuasa dengan ilah atau alasan bepergian. Pertama, bepergiannya adalah bepergian yang membolehkan menjamak dan mengqasar sholat. Ya. Yang kedua adalah perjalanannya dimulai sebelum
terbitnya fajar matahari. Jadi kalau janjian naik bisnya jam 9, maka puasanya lanjut. Oke? Ada pertanyaan? Karena itu tadi ditanya, ini ada pembahasannya. Faiza syara'a fi safari, ketika perjalanannya dimulai pada setelah terbitnya matahari, maka haram alaihi, maka dia diharamkan untuk berbuka. Oke Bu ya, nanti kalau pulang kampung, kalau bisnya atau berangkatnya setelah pagi kah, siang kah, malam kah, maka puasanya lanjutkan. Kalau mau berarti sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh jalan. Ibu-ibu, oke Pak ya. Itu udah disiapin mic-nya. Jalan malam atau subuh, di tengah jalan mabuk muntah, ya. Maka kalau muntah berarti kan batal puasanya, ya. Ya boleh dicicipin, habis itu lanjutin. Untuk menghilangkan mual. Jadi kalau berangkat di siang hari di mobil itu jangan siapkan cemilan, jangan cemilan 10, 11. Jadi kalau bapak dan ibu-ibu mau tidak berpuasa, maka mulailah perjalanan mudiknya pagi-pagi banget, habis sahur jalan. Selanjutnya, bagi yang tua renta, yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi ini dia harus membayar fidyah saja. Maka kalau bapak suka ikut tahlilan 7 hari, 40 hari, orang itu, ya orang itu biasanya akan ada ijab kabul bayar fidyah pakai beras. Ya. Biasanya seperti itu. Minta sholat yusuf. Selanjutnya, ketika berpuasa, tahu-tahu punten orang ini pingsan atau mohon maaf gila, gimana?
Oke, ada pertanyaan? Sekarang membayar puasa untuk Ramadan. Kapan mulainya? Ya mulai dari bulan Syawal. Kalau bisa sebelum puasa berikutnya. Wah. Karena kesnya begini Pak, ibu-ibu khususnya sekarang hamil, nggak puasa tahun depan. Ini kan ada yang cuma dilewatin doang jadi, ya. Nah, jadi tidak ada batasan untuk membayar puasa Ramadan. Memang diusahakan adalah secepatnya. Tapi apabila case seperti tadi tahun ini menyusui, tahun depan hamil lagi, tahun depan menyusui lagi, ya, nah, itu dibayar ketika ada kesempatan. Ada yang bertanya masalah puasa, silakan. Monggo silakan ibu yang banyak pertanyaan sebenarnya itu ada ini silakan ibu, monggo silakan ibu. Ada ibu, udah cukup jelas ya. Dari bapak-bapak yang masih penasaran, saya bilang boleh tidak mandi di siang hari?